Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang di channel Siti Saadah. Mari kita belajar hari ini tentang pengantar komunikasi. Nah, dalam pelajaran mata kuliah komunikasi masyarakat muslim, kita mempelajari handout pertama, yaitu pengantar komunikasi. Nah, dalam pengantar komunikasi ini kita akan mempelajari mengapa komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting yang pertama untuk meningkatkan kesempatan karir. Berdasarkan laporan dari National Association of College and Employers, 73,4% dari pemberi kerja mencari kandidat dengan kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan untuk mengkomunikasikan ide secara efektif di tempat kerja adalah kunci untuk membangun hubungan kerja yang baik dan sukses dalam kolaborasi tim. Yang kedua, mengapa komunikasi itu penting? Untuk peningkatan kepemimpinan. Artinya, penelitian oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa pemimpin dengan kemampuan komunikasi yang baik lebih mampu memimpin tim, menjaga motivasi, dan mencapai tujuan bisnis. Mereka yang mampu mendengarkan, memberikan umpan balik konstruktif, dan berbicara secara persuasif lebih mungkin mencapai posisi kepemimpinan. Nah, itu mengapa komunikasi itu penting. Selanjutnya, kenapa lagi komunikasi itu penting? Yaitu untuk peningkatan dan produktivitas. Apa maksudnya peningkatan dan produktivitas? Peningkatan dan produktivitas ini maksudnya adalah survei oleh Gallup menemukan bahwa komunikasi yang baik di tempat kerja berkorelasi langsung dengan peningkatan produktivitas tim. Tim dengan kepemimpin yang komunikatif menunjukkan kinerja 21% lebih baik dibandingkan dengan tim yang kurang memiliki keterampilan komunikasi. Selanjutnya alasan kenapa komunikasi itu penting adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Maksudnya, dalam dunia kerja yang cepat berubah, komunikasi yang efektif sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren industri. Sebuah studi dari World Economic Forum mengidentifikasi kemampuan komunikasi sebagai salah satu keterampilan penting untuk tetap relevan di masa depan. Sahabatku semuanya, selanjutnya komunikasi itu penting alasannya adalah untuk mencapai keberhasilan dalam wawancara dan negosiasi. Tentu dong ya, yang lancar komunikasinya insya Allah akan dipertimbangkan. Dalam survei yang dilakukan oleh Career Builder, 71% dari manajer perekrutan mengatakan bahwa kemampuan komunikasi adalah yang paling penting selama wawancara kerja. Kandidat yang mampu menjelaskan kualifikasi mereka dengan jelas dan menunjukkan kemampuan komunikasi interpersonal memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Amin ya. Itu adalah beberapa alasan kenapa komunikasi itu penting. Next, selanjutnya, komunikasi, teori, dan penelitian. Mungkin kita tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa keputusan-keputusan yang kita buat, media yang kita konsumsi, dan relasi-relasi yang kita alami setiap hari dapat diperkaya dan dijelaskan oleh teori komunikasi. Orang itu ya, kalau menurut bahasa Sunda, hade goreng ge ku omong, berarti omong itu adalah komunikasi ya. Selanjutnya, teori komunikasi membantu kita untuk memahami media, orang lain, dan komunitas-komunitas mereka. Bahkan hubungan kita dengan keluarga, dengan teman sekamar, dan teman sejawat itu tentu dengan komunikasi. Selanjutnya, namun mungkin yang terpenting, teori komunikasi membuat kita lebih mudah memahami diri kita sendiri ya. Orang yang yang mudah berkomunikasi itu akan mudah diterima oleh lingkungan sekitarnya. Ada sebuah cerita, katanya, menurut Alex dan Morgan, mereka berdua ditentukan sebagai teman sekamar secara acak.
Mereka bertemu pada hari pertama dalam acara diadakan perusahaan. Mereka semula sedikit gugup, canggung mungkin ya, walaupun mereka berdua telah saling berkirim email, kalau sekarang berkirim WA ya, dan berbicara di telepon. Jadi mereka sudah sedikit mengenal satu sama lain. Ketika mereka bertemu, siapa nih mereka itu? Ketika Alex dan Morgan bertemu, mereka mulai mengobrol, menghabiskan waktu untuk minum kopi bersama, kemudian bercerita mengenai keluarga dan teman-teman mereka, dan membicarakan mengenai hal-hal yang mereka cari dalam menemukan pasangan. Mereka berdua menyukai televisi, terutama reality show, karena mereka suka mengamati bagaimana orang lain bersikap saat-saat yang penuh dengan tekanan. Kemudian, setelah beberapa minggu, Morgan dan Alex menjadi lebih dekat, lebih akrab ya, dan menjadi teman sekamar yang baik. Kemudian mereka pasti menyeimbangkan keinginan mereka untuk menghabiskan waktu bersama dengan kebutuhan untuk menyendiri. Hubungan mereka pasti memerlukan banyak penyesuaian karena jadwal mereka itu berbeda. Bagaimana kawan-kawan, beragam teori komunikasi bisa berfungsi dalam kehidupan Morgan dan Alex. Pertama-tama, hubungan awal dari kedua sahabat ini yaitu teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory. Mereka saling mengurangi ketidakpastian antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka saling membuka informasi pribadi, yaitu konsep utama dari teori penetrasi sosial atau